Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu kader sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Esa Pratama Putra dari Puskesmas Pringsewu. Di sini saya akan memberitahukan cara untuk melakukan pengukuran tinggi badan di posyandu. Nah, ini cara untuk mengukur tinggi badan bagi orang dewasa ya, ibu-ibu ya. Alat-alat yang harus kita sediakan yang pertama adalah meteran. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang cara menggunakan meteran yang ini. Kemudian sebagai contoh saya akan melakukan demonstrasi untuk cara penggunaannya. Baik, pertama-tama cara untuk menempelkan meterannya. Ibu, untuk cara memasangnya, cara memasang meteran ini, yang pertama kita taruh meterannya di bawah seperti ini, kemudian kita tempelkan di dinding dan tarik sampai habis. Pastikan sudah habis. Nah, di angka dia habis itulah 200 cm. Bisa dipasang dengan paku atau dengan selotip. Pastikan aman supaya tidak jatuh ke kepala pasien. Demikian cara untuk memasangnya. Berikutnya saya akan tunjukkan cara untuk melakukan pengukuran dengan meteran ini. Baik ibu-ibu, sekarang saya akan mencontohkan cara untuk memposisikan orang yang akan kita ukur. Jadi saat melakukan pengukuran supaya hasilnya tepat, yang pertama pastikan orang yang kita ukur tidak menggunakan alas kaki. Karena kalau menggunakan alas kaki hasilnya tidak akan valid karena ada tinggi dari alas kakinya. Yang kemudian kita lihat dari samping, pastikan orangnya menempel di tembok. Kepalanya pandangannya lurus ke depan, dan dari atas ke bawah semuanya ke tembok ya ibu-ibu ya. Nah, setelah itu kita tarik alat ukur yang sudah kita posisikan sebelumnya. Seret. Oke, kemudian paskan di bagian kepala. Setelah tepat, sudah rata, pastikan sudah menempel sempurna di kepala orang yang kita ukur. Kemudian kita lihat angka yang keluar berapa. Seperti di sini keluar angkanya 161,5. Artinya tinggi orang yang saya ukur tadi adalah 161,5 cm. Baik ibu-ibu, demikianlah cara untuk mengukur tinggi badan dengan meteran dinding di posyandu. Bisa dilakukan dengan meteran yang seperti ini ditempel di dinding. Dan untuk dengan menggunakan meteran seperti ini, materinya akan saya berikan di lain waktu. Atas perhatian ibu-ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Afriana Puspita Dewi, saya penanggung jawab program PTM di Puskesmas Pringsewu. Dan sebelum saya menjelaskan materi, saya mempunyai sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, akan tetapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika kita menyampaikan kebermanfaatan untuk orang lain, tentu didasari sebuah ilmu dan juga cara yang benar. Maka pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang cara melakukan pemeriksaan gula darah dengan baik dan benar. Pemeriksaan gula darah adalah pemeriksaan untuk mengetahui kadar gula atau glukosa dalam darah. Alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan gula darah: glukometer, handscoon, strip gula darah, auto lancet, dan alkohol swab. Cara pemeriksaan gula darah dengan glukometer: yang pertama, gunakan handscoon. Yang kedua, masukkan strip bila gambar strip sudah muncul. Yang kedua, masukkan lancet ke dalam auto lancet. 3. Bersihkan ujung jari dengan kapas yang telah diberi alkohol atau menggunakan alkohol swab. Kemudian keringkan. Tusukkan lancet atau autoklik pada ujung jari secara tegak lurus. Setelah darah keluar, sentuhkan 1 atau 2 tetes darah ke tes strip.
baca hasil glukosa darah. Sekian demonstrasi dari saya. Kita bisa karena biasa, oleh karena itu jangan mudah menyerah. Terus belajar dan tetap semangat. Mudah-mudahan demonstrasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Afriana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu kader semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Pasti di sini masih ada yang belum tahu nama saya siapa kan? Ya, perkenalkan nama saya Isti Filosofi Sukoco, biasa dipanggil Mbak Isti. Saya di sini adalah staf Puskesmas Pringsewu. Hari ini saya akan memberikan sedikit materi tentang diet dan gizi seimbang untuk pasien penderita diabetes mellitus. Mengapa pasien diabetes mellitus harus tetap menjaga pola makan seimbang? Karena makanan yang kita berikan pada penderita diabetes mellitus itu sendiri harus tetap kita jaga supaya kadar gula darahnya tetap baik. Mengapa harus tetap baik? Supaya si pasien penderita diabetes mellitus ini terhindar dari komplikasi diabetes mellitus. Apa saja komplikasinya? Yaitu ada gangguan pada mata, jantung, ginjal, dan juga pembuluh darah. Apa saja yang harus kita perhatikan? Nah, kita harus memperhatikan 3J, jumlah, jenis, dan jadwal. Jumlah ini maksudnya makanan yang kita berikan kepada pasien diabetes mellitus harus kita hitung dengan benar. Nah, kalau di rumah kita bisa menggunakan piring dalam menghitungnya. Kemudian yang kedua adalah jenis. Jenis makanan yang kita berikan kepada pasien harus dipilah-pilah, terutama pada makanan yang manis dan makanan pokok yang dapat memicu kenaikan gula darah dengan cepat. Dan juga kita harus meningkatkan pemberian makanan serat kepada pasien. Kemudian yang ketiga adalah jadwal. Apa itu jadwal? Jadwal di sini maksudnya berarti makannya harus teratur. Di antaranya ada 3 makan utama dan 2-3 kali makan snack. Fungsinya agar kadar insulin dapat tetap keluar secara terus-menerus dan baik sesuai ritme yang dapat diikuti. Bagaimana sih jadwal makan secara teratur itu? Contohnya pada pukul 07.00 kita makan pagi, kemudian jam 10 dilanjut snack, jam 12.30 makan siang, jam 15.30 snack, jam 18.30 itu makan malam, dan jam 21 makan snack. Bagaimana membuat menu yang mudah? Membuat menu yang mudah untuk penderita diabetes mellitus, kita bisa menggunakan piring T. Piring T di sini berarti dalam satu piring itu seperempatnya berisi makanan pokok, kemudian seperempat lainnya berisi lauk pauk, bisa dari hewan ataupun tumbuhan, kemudian setengahnya lagi berisi buah dan sayur-sayuran. Apa semua makanan bisa diberikan kepada pasien? Tidak. Kita harus memilih makanan yang diberikan supaya makanan tersebut tidak meningkatkan kadar gula darah pada pasien. Di antaranya seperti makanan pokok, kita harus memberikan makanan pokok yang aman seperti beras merah, oatmeal, ubi, dan jagung. Untuk lauk pauk, kita bisa memberikan sebuah jenis lauk pauk, baik itu hewan maupun tumbuhan. Kemudian untuk sayur juga kita bisa memberikan semua jenis sayur, baik hijau maupun yang berwarna. Dan untuk buah-buahan yang bisa diberikan kepada pasien itu ada buah apel, buah naga, buah pepaya, buah alpukat. Nah, untuk buah-buahan ini kita harus memperhatikan untuk tidak memberikan buah-buahan yang manis, karena buah-buahan yang manis dapat dengan mudah meningkatkan kadar gula darah pada pasien. Kemudian juga untuk buah-buahan yang terlampau matang, karena biasanya buah-buahan yang terlampau matang itu memiliki rasa yang manis. Setelah materi yang saya sampaikan, kita jadi tahu ya ibu-ibu, apa-apa saja diet dan gizi seimbang yang baik bagi pasien diabetes mellitus. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat ibu konselingkan kepada pasien diabetes mellitus yang datang pada saat posbindu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.